Mereka nggak takut. Mereka tidak cemas. Mereka tidak takut dengan masa lalu. Atau mereka tidak bersedih dengan masa lalu. Dan mereka tidak cemas, tidak takut dengan masa yang akan datang. Ini orang yang melakukan riba. Selalu dalam benak dia, nanti gimana anak-anakku? Nanti gimana keluargaku? Nanti gimana sekolahnya? Kalau engkau beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Engkau dirikan sholat, engkau bayar zakat, Allah akan kasih balasan buat engkau, plus jaminan keamanan untuk masa depan. Masa lalu gak akan diungkit-ungkit, udah, diampuni. Masa akan datang aman. Apalagi yang kau cari sekarang? Kita ini cari apa sih? Kita cari jaminan masa depan, masa tua kita. Bagaimana tatkala kita tua, kita alhamdulillah hidup nyaman, tentram, thayyib. Ada di mana? Dengan melakukan riba? Dengan asuransi yang riba? Tidak. Terus gimana? Allah sebutkan di sini. Laksanakan amal soleh. Salat, zakat. Salat hablum minallah. Zakat hablum minannas. Engkau dengan memberi zakat, subhanallah, bersedekah, membantu orang-orang miskin, kita tuh menyucikan diri kita dan menyucikan hati orang-orang miskin yang awalnya mereka hasad, ingin mencuri, ingin merampok, ingin bersih hati mereka karena yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Tapi kalau engkau melakukan riba, kita lihat tuh akan terjadi gaps antara orang kaya yang menjadikan orang miskin tambah miskin, sehingga dia benci dengan orang-orang yang punya duit, yang punya modal, yang seakan-akan telah mengeksploitasi dia, menjajah dia, memperbudak dia. Karena seperti itu ya. Sedangkan zakat ini memperbaiki hubungan antara yang di atas dengan yang di bawah. Mereka akan saling mencintai. Negeri akan menjadi damai, aman, tentram, subhanallah. Allah berbincang tentang sedekah dan tentang riba. Ada persamaan sedekah sama riba. Kalau antum lihat, orang yang sedekah itu memberi uang, dan orang yang melakukan riba sama-sama memberi uang. Sedekah keluar duit, riba keluar duit. Bedanya apa? Orang yang sedekah mengeluarkan duit dan dia tidak berharap kembali. Dia mengeluarkan duit dan tidak berharap kembali. Dalam pandangan orang yang sedekah ini berkurang duitnya. Orang yang melakukan riba mengeluarkan duit dan akan kembali plus ada tambahan. Seakan-akan duitnya tidak berkurang orang yang melakukan riba. Padahal sebaliknya. Yang sedekah ini yang bertambah, yang riba ini yang berkurang. Bahkan Allah menghancurkan. Maka ahibati fillah, kalau benar niatmu untuk membantu ekonomi rakyat, kalau benar niatmu untuk membantu ekonomi orang-orang yang lemah, pinjamin mereka duit tanpa riba, engkau dapat pahala sedekah. Mau lebih bagus lagi, kasih mereka duit. Engkau kan banyak duitnya, bingung mau diapain duitnya, bagikan buat mereka. Uang akan berkurang. Allah katakan di sini, wa yurbis shadaqat, uangmu akan berkembang, bertambah, walaupun kalau dihitung mungkin berkurang buat engkau. Berapa banyak orang yang kaya raya karena hasil dari riba, dia sakit, dia berobat ke Australia, dia berobat ke Singapura, satu persatu hartanya habis, dia kumpulkan bertahun-tahun. Itu salah satu kehancuran riba, dan Allah nggak suka dengan orang yang kafir, yang menentang dan pelaku dosa. Sebagian kita melakukan riba, tahu itu dosa, dan dia berusaha meninggalkannya. Sebagian ada yang menentang. Allahumma arhamna ya Rabb. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kenapa kita harus bertakwa kepada Allah? Kita ini milik Allah. Kita tuh hamba Allah. Semua fasilitas yang ada di diri kita itu dari Allah. Kalau engkau kerja di sebuah negara sebagai abdi negara, abdi negara itu nggak boleh berkhianat, harus nurut dengan aturan. Ketika dia malas bekerja,
datang tidak tepat waktu, bahkan korupsi. Apa pandangan negara kepada orang kayak gini? Sudah tangkap sana, masukin ke penjara. Bagaimana engkau menjadi hamba Allah, lalu tidak taat dengan aturan Allah? Engkau makhluk, bukan pencipta. Engkau hamba dan engkau bukan Tuhan. Kita lemah. Maka Allah katakan, bertakwalah kepada Allah, wadharu, dan tinggalkan sisa-sisa riba. Udah, tutup bab riba itu. Jamaah, ekonomi orang-orang Mekah berdiri di atas riba sebelum datangnya Islam, di masa jahiliyah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau haji wada, beliau mengatakan kullu ribal jahiliyah maudhu. Semua riba jahiliyah udah selesai, nggak ada lagi. Yang pertama riba pamanku Abbas, pamannya Nabi Abbas itu pelaku riba dulu. Ketika datang teguran dari Allah, berhenti. Maka Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan, tinggalkan sisa-sisa riba. Lalu Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Kalau beriman, kalau nggak beriman, ya silahkan. Allah tuh sayang sama yang beriman. Sebagian orang bingung kalau meninggalkan riba. Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Ya Allah, kalau engkau beriman, apanya yang bagaimana? Kita itu dapat rezeki bukan dari bos kita. Kita dapat rezeki bukan dari tempat kerja kita. Oke, kita dapat gaji dari mereka, tapi rezeki bukan hanya gaji. Maka Allah katakan in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Masjid ke-104. Masjid ke-104, Masjid Nurul Iman di Bumi Parung Panjang. Masjid ke-104 segera kita pasang. Nurul Iman. Alhamdulillah sudah terpasang di Masjid Nurul Iman, Bumi Parung Panjang, Bogor. Sisi kedua, ada dua sisi kita pasang. Alhamdulillah sudah terpasang Masjid 104. Alhamdulillah, syukron, jazakumullah khairan. Dengar jemaah, riba. Riba ini dosa besar yang diremehkan. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul ashaddu min 36 zanyah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang itu lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali berzina. Antum bayangkan, orang melakukan riba santai. Dia seakan-akan kalau zina, na'udzubillah. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba, mengumumkan perang bagi orang yang tidak meninggalkan riba. Maka jangan dianggap remeh riba. Dan Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah hilangkan berkahnya riba. Ya kalau tadi ini orang bangkrut, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tuh selalu melihat kepada kekurangan. Itu yang membuat kita putus asa. Kalau antum bangkrut, alhamdulillah antum masih punya tangan yang bisa bergerak.
Antum masih punya 2 bola mata yang bisa melihat. Antum dikasih 2 kaki yang bisa berjalan. Dan semoga dengan bangkrutnya antum dihapuskan semua dosa antum. Allah akan memberikan kepada antum rizki yang halalan thayyiban. Dibersihkan antum. Asalkan tadi tawakal sama Allah. Jangan mengatakan, ana dulu waktu riba masih banyak fulusnya, sekarang meninggalkan riba tambah miskin Ustaz. Mulai itu dia berpikir untuk balik ke riba. Jangan. Ana bertemu dengan seseorang, dia cerita bapaknya. Dia ngomong, Ustaz, bapak ana itu termasuk orang paling kaya dulu Ustaz, ketika di Semarang. Dia punya properti yang di mana-mana, tapi semuanya riba. Ketika dia tahu hukum riba, ditinggalkan semuanya. Bangkrut ana punya apa Ustaz? Setahun kata dia. Sampai ana Ustaz, waktu ana masih ingat kelas 4 SD, dia cerita. Ibunya ngomong ketika itu, nak, ibu gak bisa beli buku tulis. Buku tulis gak bisa beli. Dia ngomong, nak, gimana kalau buku yang tahun lalu dipakai lagi? Bayangkan. Akhirnya si anak iya nurut. Dia tinggalkan riba. Setahun Allah uji dia dengan kemiskinan. Ketika dia meninggalkan riba karena Allah, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairun min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Ana pernah datang ke rumahnya, Masya Allah, rumahnya kayak istana sekarang, tapi tanpa riba. Maka antum sabar. Bismillah. Nikmat yang Allah berikan setiap antum bangun dari tidur antum mengatakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nikmat Allah itu banyak, dan ketahuilah bahwa kesehatan lebih baik daripada harta dan kekayaan. Lebih baik. Maka antum lebih harus syukuri hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.